Saat itu, salah satu warga bernama Sunarti berniat membuang kucing di semak-semak pinggiran jalan Purwodadi. Di sana, Sunarti mencium bau busuk yang menyengat, kemudian mencari tahu asal bau. Sunarti pun terkejut ketika menemukan mayat laki-laki terlentang. Lantas, Sunarti pun bergegas pergi menemui Ketua RT Sujono. Sujono pun mengecek keberadaan mayat. Saat itu warga sudah ramai berdatangan, sementara wajah mayat tak terlihat karena tertutup ilalang. Kondisi mayat saat itu lututnya dalam keadaan tertekuk, tangannya terlihat sedikit. Awalnya Sujono mengira jika mayat itu orang gila korban tabrak lari dan dibuang di sana. Sujono pun bergegas melapor ke Polsek. Polisi pun mendatangi TKP. Dari hasil penyidikan, mayat itu pun teridentifikasi bernama Bagus Prasetya Lazuardi, pria muda berusia 26 tahun. Bagus adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran semester akhir Universitas Brawijaya. Bagus pun dinyatakan polisi saat itu sebagai korban pembunuhan. 2 hari setelah penemuan mayat, polisi pun mencurigai aktivitas jual beli mobil tanpa dilengkapi surat-surat. Setelah dilakukannya penyidikan dan didasarkan keterangan keluarga Bagus, diketahuilah mobil itu adalah mobil yang dinaiki Bagus terakhir kalinya. Lantas, apakah itu berarti jika Bagus adalah korban begal yang dirampok mobilnya dan kemudian dibunuh? Bagus Prasetya Lazuardi adalah putra Dr. Tutit Lazuardi, seorang dokter kandungan ternama di Tulungagung. Bagus anak kedua dari 4 bersaudara. Bahkan dia adalah anak laki-laki satu-satunya dari pasangan Ibu Dewi dan Bapak Tutit. Menurut keterangan Dewi, ibu Bagus sekitaran 1 bulan sebelum kejadian, anaknya itu bercerita jika dia baru saja punya pacar. Gadis itu bernama Anastasia Merina, berusia 22 tahun. Gadis yang senyumannya digilai oleh Bagus. Saat kejadian mereka baru 1 bulan berpacaran. Anastasia berdomisili di Malang. Sehari-harinya Tasya diantar ayahnya, termasuk pergi ke kampus. Biasanya Tasya selalu mencium tangan dan pipi kanan kiri sang ayah. Hingga suatu hari Tasya menolak melakukannya. Sang ayah merasa karena pacarnya Tasya, Bagus Prasetya Lazuardi. Menurut sang ayah, setelah berpacaran dengan Bagus, anaknya itu seperti menjauhinya dan bersikap dingin. Karenanya sang ayah kesal. Si ayah ternyata juga cemburu pada Bagus. Hal itu dikarenakan sang ayah sudah jatuh hati kepada putrinya itu. Perasaannya itu sempat diutarakannya pada temannya. Bahkan 3 atau 2 tahun yang lalu, dia sudah berniat ingin menikahi Tasya. Mendengar itu, temannya sempat melarang. Namun, pria berusia 38 tahun itu mengaku sangat mencintai Tasya. Lantas, siapakah ayah Tasya sebenarnya? Ziyad Ibrahim Balbiat, 11 tahun yang lalu, pria ini menikahi seorang janda beranak 3. Salah satu anak tirinya adalah Tasya. Di mata Tasya, ayah tirinya itu pribadi yang suka berbohong. Sudah 3 tahun, Ziyad jatuh cinta dengan anak tirinya itu. Melihat Tasya berpacaran dengan Bagus, hati pria itu pun terbakar. Ziyad berniat ingin membunuh Bagus. Belum lagi, setiap kali Ziyad minta ditransfer uang, Bagus tak pernah menurutinya. Ziyad sempat mengajak temannya, namun tak ada yang mau. Barulah tanggal 7 April 2022.
Saat itu masih bertepatan di bulan Ramadan. Ziyad menghubungi Bagus mengajaknya bertemu. Alasannya Ziyad ingin membelikan Bagus oleh-oleh untuk keluarganya di Tulungagung, karena Bagus hendak pulang ke Tulungagung. Saat itu tanpa curiga Bagus pun mengiyakannya. Sementara itu Ziyad keluar dengan sepeda motornya. Ziyad pergi ke rumah salah satu temannya untuk menitipkan motornya itu. Setelahnya dia pun dijemput Bagus dengan Kijang Innova. Awalnya mereka hendak mencari kedai kopi, namun karena banyak yang tutup, Ziyad mengajak Bagus ke perumahan Bumi Mondoroko Raya di Singosari, Malang. Di lokasi itu sekitar pukul 10 malam, tepatnya di dalam mobil mereka pun ribut. Buntutnya Ziyad menodongkan pistol ke Bagus. Kemudian dia meminta HP Bagus. Saat itu Ziyad membaca chat WA antara Bagus dengan Tasya. Membaca pesan Bagus dan Tasya yang saling bertukar pesan mesra, Ziyad pun marah. Entah bagaimana Ziyad bisa menindih dada Bagus dengan lututnya. Kemudian saat melihat tas kresek di dalam mobil, ia pun mengambil tas itu lalu membekap kepala Bagus. Bagus yang tak bisa bernapas serta dadanya yang ditekan lutut Ziyad pada akhirnya meninggal karena paru-parunya tak bisa berfungsi. Kemudian Ziyad pun mengambil alih setir mobil. Ia membawa mobil itu ke ruko Columbia dan memarkirkan mobil yang berisikan Matt Bagus di sana. Setelahnya dia pulang menaiki ojol. Ziyad pergi ke rumah temannya yang dia titipkan motor sebelumnya. Di sana dia menitipkan kunci mobil dan pulang ke rumah menaiki motor miliknya. Esok hari, Jumat 8 April, Ziyad mendatangi rumah temannya itu untuk mengambil kembali kunci mobil. Dengan menaiki ojol, Ziyad kembali ke ruko Columbia untuk membuang mayat Bagus. Dia menyetir mobil ke arah Prigen Pasuruan. Namun setelah berputar-putar, Ziyad tak menemukan tempat yang aman. Hingga dia pun pergi ke Purwodadi. Di sanalah dia membuang mayat Bagus. Setelahnya dia pun memarkirkan mobil Bagus di perumahan Bumi Mondoroko Raya dan kemudian pergi dengan menaiki ojol. Sore harinya Ziyad membuka HP Bagus. Dia mengambil uang 3,4 juta melalui M-Banking di HP Bagus. Kemudian dengan menggunakan palu, Ziyad menghancurkan HP Bagus sebelum dia membuangnya. Ziyad juga sempat membuang plat mobil Bagus dan kemudian berencana menjualnya. Mobil Bagus dijual Ziyad tanpa dilengkapi suratnya. Karenanya tak ada yang mau membeli mobil itu. Ziyad pun sempat kebingungan. Dari sanalah polisi mendapat informasi mendengar ada mobil yang dijual tanpa surat. Mereka pun melakukan penyidikan, dan di saat itu bersamaan mayat Bagus pun ditemukan. Saat itu Ziyad sempat menghadiri pemakaman Bagus, bahkan sempat bersikap seakan-akan bersimpati kepada ayah Bagus. Sementara itu menurut keterangan keluarga, Bagus pergi dari rumah dengan menggunakan mobil. Saat mayat ditemukan, mobil Bagus tidak bersamanya. Kemudian polisi pun melakukan pengembangan, dan dari sanalah diketahui jika mobil yang dijual tanpa surat itu adalah mobil milik Bagus. Tak butuh waktu lama bagi polisi. Ziyad pun tertangkap tanpa perlawanan. Ziyad pun tak bisa mengelak. Ziyad mengakui jika dia dengan sengaja dan berencana membunuh Bagus. Sampai di sini kisah dan cerita dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di kisah dan cerita lainnya.